Hai kawan-kawan, kali ini saya ingin menunjukkan cara mencetak pot dengan cetakan beton. Saya akan tunjukkan caranya, jangan sampai terlewat step by stepnya. Ya, pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan oli, yaitu mengoleskan cetakannya dengan oli sampai benar-benar rata di bagian dalamnya. Kita oles terus. Saya juga mengolesnya di bagian atasnya, jadi kalau ada yang bagian adonan yang menempel di atas jadi gampang lepas, jadi cetakan tetap bersih. Kita oles terus. Kita oles seluruhnya di setiap bagian. Juga bagian bawahnya kita oles. Ini gunanya adalah agar potnya tidak lengket dengan cetakan, jadi saat pembukaan lebih mudah. Saat membuka cetakan jadi tidak lengket, jadi lebih mudah saat membuka. Dari pengolesan oli. Sekarang kita lanjut untuk mengoleskan ke semuanya. Setelah semua terolesi oli cetakannya, ini juga ada cetakan plastik saya gunakan. Lalu kita membuat adonan pelapis luar, yaitu yang saya gunakan adalah mil campur dengan sedikit semen. Perbandingannya 4:1, milnya 4, semennya 1. Kita aduk rata dulu. Lalu setelah itu kita campurkan dengan air agar dia bisa lebih bulan atau lebih gimana istilahnya ya, lebih bagus adonannya. Kita campur dengan air, tapi jangan terlalu encer, jangan juga terlalu kering. Kita campur-campur. Kita campur-campur terus sampai benar-benar rata ini campuran dari mil dan juga semennya, karena ini sebagai lapis luar agar lebih halus. Nanti di kekuatannya dengan adonan semen dan pasir, itu pelapis dalam sekaligus sebagai penguatnya. Kalau hanya menggunakan mil dan semen, hasilnya kurang kuat. Seperti ini, tinggal air. Ya, tinggal kita aduk-aduk sampai merata.
Aduk seperti ini. Jika kurang airnya tinggal ditambahkan, tapi sedikit-sedikit saja agar nanti tidak terlalu encer. Jadi akan sulit untuk menambah bahannya lagi. Lebih baik kita menambah sedikit-sedikit airnya. Sampai adonannya seperti ini ya. Tidak terlalu kental, tidak juga terlalu cair. Setelah ini tinggal kita oleskan dengan puas di bagian luar dari cetakan pot. Ayo kita lihat. Aja. Nah, disinilah dibutuhkan keahlian khusus atau kebiasaan. Tapi saya yakin teman-teman yang di rumah pasti akan bisa seiring dengan seringnya belajar mencetak pot. Saya pun juga begitu, agak kesulitan. Kan sekarang pun masih agak kesulitan karena ini baru mencoba beberapa hari. Sudah berhenti mencetak pot hampir setahun. Tinggal dioleskan rata ke seluruh bagian, karena ini adalah lapisan luar dari pot. Jadi kalau tanpa ini kita akan lebih sulit di finishingnya, karena pot akan banyak berlubang dan sulit halus. Kalau sudah dengan lapisan ini, kita di finishingnya akan lebih mudah karena lebih sedikit yang kita servis dari bagian bolongnya ataupun penghalusannya kita lebih sedikit. Kalau tanpa ini, wah, kebayanglah sulitnya di tahap finishingnya. Seperti ini di seluruh bagiannya. Kita lakukan ini di semua cetakan pot, jadi saya tidak akan menyorot ke semua cetakan, hanya ini aja, ini sebagai contohnya, karena caranya juga sama saja. Ini saya sekarang membuat dari lapisan dalam dengan pasir dan juga semen, perbandingan 3:1 kalau saya. Ada juga yang 4:1, ada 5:1, itu menurut selera saja. Jadi kualitasnya juga ditentukan dari ini, dari campurannya. Cara mengadonnya sama saja seperti membuat adonan pasir dan semen pada umumnya. Jangan terlalu cair, jangan juga terlalu kering, karena kita akan menempelkan di potnya. Jadi kalau terlalu cair dia gampang merosot, kalau terlalu padat atau terlalu kering kita susah akan untuk membentuknya atau menghaluskannya. Jadi medium saja, tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Yuk saya lanjut dulu untuk mengadonkan ini. Ya, sekarang kita masuk ke tahap lapisan dalam, tahap awal. Ini adonannya sudah sesuai keinginan saya. Sekarang kita lanjut.
tahap awal kita hanya memberi lapisannya ini di bagian bibir saja, karena ini adonannya masih agak lembek, jadi tidak bisa langsung kita lanjut ke bagian bawah, hanya di bagian bibir. Seperti ini caranya. Kita lanjutkan ke semua bagian dan juga semua cetakan. Ini baru tahap awalnya. Perapiannya atau merapikannya di tahap terakhir. Ini masih tahap dasar, jadi belum terlalu kita rapikan. Kita lanjut saja langsung ke semuanya, karena kameranya menghalangi, jadi saya harus matikan. Sekarang kita lanjut ke tahap pelapisan yang kedua. Cara yang saya lakukan di sini, lalu saya rapikan dengan tangan agar rata dan juga ketebalannya juga rata. Ini bukan tahap untuk penghalusan, nanti setelah setengah kering dan juga selesai melapisi bagian bibirnya, baru tahap pelapisan. Seperti ini cara saya tahap keduanya. Kan cuma pinggangnya saja yang bakal sakit. Kita lanjut ke semua pot. Nanti setelah semua selesai, kita tunggu kering. Setelah kering, kita sudah masuk tahap dari lapisan dalam yang kedua. Ini sudah terisi dinding-dindingnya. Tinggal nanti diisi di perapian bibir dengan mil campur semen dan juga dasar. Karena ini masih menunggu setengah matang dulu, jadi kita istirahat dulu, istirahat minum es atau kopi atau juga untuk merokok. Sekarang kita lanjut untuk membuat bagian bibirnya atau memperhalus bagian bibirnya dengan menggunakan ini campuran mil dan juga semen. Ya, kita lihat, saya akan tunjukkan caranya. Sama seperti proses yang awal. Adonannya terlalu lembek karena tadi saya campur air.
prosesnya nanti kita tunggu dulu setengah matang atau setengah kering, baru kita rapikan lagi. Sama saja kelanjutannya seperti yang di sana itu, nanti kita akan sama prosesnya. Jadi kita tunggu setengah matang dulu sambil saya mengisi yang itu. Sekarang saya lagi proses pembuatan dari dasar potnya. Ini kita tuangkan adonannya. Ini karena dimensinya kecil, jadi saya menggunakan sendok. Kita ratakan dan rapikan. Ini tinggal kita tunggu setengah kering, lalu kita lobangi dengan pipa atau apapun juga, intinya kita lobangin, kita tancapkan, lalu kita angkat. Jadi ada lobang di dasar potnya. Karena ini masih basah, belum bisa kita lobangi. Ini aja caranya. Sana juga sudah, tinggal ditunggu kering atau setengah kering, kita lobangi, lalu kita biarkan sampai besok, baru kita buka cetakan. Jangan sampai terlewat cara membuka cetakannya dan juga cara finishing dari pot ini. Seperti itu hasilnya. Ini dia yang barusan, ini hasilnya, ini yang lainnya. Jadi ini tinggal dicat, maka akan sangat-sangat cantik. Sekian saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.